Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Faurina. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi antisipasi bencana alam. Yang pertama yaitu letusan gunung berapi. Tanda-tanda sebelum gunung api meletus itu ada tanda-tanda seperti suhu sekitar kawah naik, kemudian sumber air mengering, sering ada gempa bumi atau gempa bumi vulkanik, kemudian binatang yang berada di gunung menuruni lereng karena kepanasan, lalu sering terdengar suara gemuruh. Lalu untuk mengantisipasinya, yaitu kita bisa membuat terowongan-terowongan air pada kebundan atau kawah yang berdanau. Contohnya, terowongan di Gunung Kelut. Kemudian menyebarkan informasi dan memberi peringatan dini dari hasil pemantauan pos-pos pengamatan gunung berapi. Lalu, kita bisa mengungsikan penduduk yang bertempat tinggal di lereng-lereng gunung berapi yang akan meletus. Selanjutnya yaitu nomor 2 ada gempa bumi. Sebelum terjadi gempa, itu kita harus mengetahui secara teliti jalan-jalan keluar masuk dalam keadaan darurat dimanapun kita berada. Kemudian letakkan barang-barang yang berat di tempat yang stabil dan tidak tergantung agar ketika adanya gempa seseorang atau kalian tidak terjatuhan. Kemudian matikan segera lampu, kompor minyak atau gas serta listrik agar terhindar dari bahaya kebakaran. Selanjutnya, antisipasi saat terjadi gempa. Saat terjadi gempa, jangan panik, diam sejenak, segera keluar dari bangunan. Kemudian, secepatnya mencari perlindungan di bawah meja atau di dekat pintu. Jauhi tempat-tempat yang mungkin mengakibatkan luka seperti kaca, pipa gas, atau benda-benda tergantung yang mungkin akan jatuh menimpa. Jika berada di luar rumah, tinggallah atau cari tempat yang bebas dari bangunan-bangunan, pohon, atau dinding agar tidak kerobohan bangunan-bangunan tersebut. Kemudian jangan masuki bangunan meskipun getaran gempa sudah berhenti karena tidak mustahil nanti runtuhan bangunan masih akan terjadi. Selanjutnya yaitu jika berada di tengah keramaian. Janganlah turut berdesak-desak mencari jalan keluar meskipun orang-orang yang panik mempunyai keinginan yang sama. Carilah tempat yang tidak akan kejatuhan runtuhan. Jika berada dalam bangunan tinggi, secepatnya mencari perlindungan di bawah meja dan jauhilah jendela atau dinding luar bangunan. Tetaplah berada di lantai di mana kamu berada ketika gempa terjadi dan jangan gunakan elevator atau lift yang ada. Karena bisa jadi lift tersebut akan roboh. Jika sedang mengendarai kendaraan, jika ada gempa, hentikan kendaraan kamu dan tetap berada di dalam mobil dan pinggirkan mobil kamu. Jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jalan layang. Jika gempa sudah berhenti, janganlah langsung melintasi jalan layang atau jembatan yang membentang sebelum dipastikan kondisi aman. Nah, setelah terjadi gempa, tetap menggunakan alas kaki untuk menghindari jika ada pecahan-pecahan kaca misalnya, atau bahan-bahan yang bisa merusak kaki. Lalu periksalah apakah kamu mendapat luka. Jika kamu mendapat luka yang memerlukan perawatan, segera ke fasilitas kesehatan. Periksa aliran atau pipa gas yang ada apakah terjadi kebocoran. Jika tercium bau gas, usahakan segera menutup sumbernya dan jangan sekali-sekali menyalakan api atau merokok di sekitar tempat tersebut. Periksalah kerusakan yang mungkin terjadi pada bangunan kamu. Dengarkan informasi melalui televisi, radio, telepon yang biasa disiarkan oleh pemerintah bila hal itu memungkinkan. Lalu bersiaplah menghadapi kemungkinan terjadinya gempa-gempa susulan dan berdoalah agar terhindar dari bencana yang lebih parah. Selanjutnya yaitu ada bencana tsunami. Untuk mengantisipasi dari bencana tsunami,
Jika kamu sedang berada di pinggiran laut atau dekat sungai, segera berlari ke tempat yang lebih tinggi, misalnya bukit yang terdekat. Lalu, jika situasi memungkinkan, pergilah ke tempat evakuasi yang sudah ditentukan. Jika situasi tidak memungkinkan, carilah bangunan bertingkat yang bertulang baja. Gunakan tangga darurat untuk sampai ke lantai tersebut. Lantai yang paling atas minimal sampai ke lantai 3. Yang keempat adalah banjir. Untuk mengantisipasi bencana banjir, banyak hal yang harus dilakukan. Antara lain adalah membersihkan saluran air dari sampah yang dapat menyumbat aliran air sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian, menguruk sungai-sungai dari endapan-endapan untuk menambah daya tahan tampung air. Membangun rute-rute drainase alternatif, kanal-kanal sungai baru, sistem-sistem pipa, sehingga dapat mencegah beban yang berlebihan terhadap sungai. Tidak mendirikan bangunan pada wilayah area yang menjadi daerah lokasi penyerapan air, agar tidak terjadi banjir. Lalu tidak menebangi pohon-pohon di hutan, karena hutan yang gundul akan sulit menyerap air, sehingga jika terjadi hujan lebat secara terus-menerus, air tidak dapat diserap secara langsung oleh tanah, bahkan akan menggerus tanah sehingga juga bisa menyebabkan tanah longsor. Kemudian membuat tembok-tembok penahan dan tanggul-tanggul di sepanjang sungai. Yang kelima yaitu kekeringan. Kekeringan itu ada yang disebut kekeringan dan kondisi kering. Kekeringan dan kondisi kering itu berbeda. Kekeringan itu merupakan kesenjangan antara air yang tersedia dengan air yang diperlukan. Kekeringan atau kemarau timbul karena gejala alam yang terjadi di bumi ini. Kekeringan biasanya karena pergantian musim. Kemudian jika kondisi kering itu diartikan sebagai keadaan jumlah curah hujan yang sedikit. Kekeringan. Untuk mengatasi kekeringan bisa membuat waduk atau dam yang berfungsi sebagai persediaan air di musim kemarau. Selain itu, waduk dapat mencegah terjadinya banjir pada musim hujan. Selanjutnya, membuat hujan buatan untuk daerah-daerah yang sangat kering. Bisa juga dengan antisipasi yaitu reboisasi atau penghijauan kembali hutan-hutan yang telah gundul agar tanah lebih mudah menyerap air pada musim penghujan dan sebagai penyimpanan cadangan air pada musim kemarau. Kemudian kita bisa melakukan diversifikasi dalam bercocok tanam bagi para petani. Misalnya untuk mengganti tanaman padi dengan tanaman palawija seperti tembakau pada saat musim kemarau tiba, karena palawija dapat cepat dipanen serta tidak membutuhkan banyak air untuk pertumbuhan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika dalam kata-katanya kurang jelas dan penyajian materinya kurang jelas, karena saya masih dalam proses belajar.